Bikers, kembali lagi di Bisaras, bincang semasa mengenai kabar panas. Kembali lagi dengan kami yang akan membahas satu hal yang unik di semasa ini. Wah, tak terasa nih, bukannya bulan Ramadan sudah menghampiri kita. Semoga kita selalu diberikan ketabahan dan kelonggaran dalam pikiran kita. Ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum? Kalau semasa baru-baru ini mendapat juara yang bisa kita bilang istimewa nih, yaitu Siaso. Ajang ini istimewa karena memang ajang ini adalah ajang yang internasional. Tentunya dalam suatu perlombaan terdapat orang yang sangat berjasa dalam perlombaan tersebut. Apalagi di semasa ini terdapat guru yang bisa kita bilang istimewa yang membina teman-teman selama Siaso ini. Kita sambut Bapak Huda. Baik Bapak Huda, mungkin bisa perkenalkan diri kepada Sobat Bizar yang ada di rumah. Oke Sobat Bizar, kenalkan nama saya Muhammad Huda. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Jember. Wah teman-teman, jadi beliau ini adalah Bapak Huda ya. Beliau ini bisa kita bilang guru yang jenius, di mana memang beliau selalu menerapkan sains dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, Bapak Huda ini merupakan pembina dari lomba Siaso itu. Ya, nah, mungkin Bapak Huda bisa menerangkan apa itu Siaso pada Sobat Bizar yang mungkin belum paham apa itu sih lomba Siaso. Oke, Siaso itu Siameo Science Olympiad, di mana itu pelaksananya adalah Siameo Exam. Jadi yang mengadakan adalah bidang matematik dan sains di Malaysia Penang. Kebetulan kantornya memang di Penang. Jadi yang mengadakan Siameo Exam. Siameo itu adalah perkumpulan Menteri Pendidikan di Asia Tenggara. Dibentuk oleh para menteri sehingga di setiap negara itu punya bidang kantor di bidang masing-masing. Kebetulan di Siameo Exam itu bidang sains dan matematik. Wah, berarti tentunya ini adalah ajang yang sangat bergengsi ya, ajang internasional yang bergengsi. Jelas bergengsi karena memang diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara dan juga kolaborasi dengan NSDC ya, di mana itu adalah pengembang teknologi di wilayah utara ya. Jadi memang kolaborasi Siameo Exam ini sangat bisa memberikan dampak positif untuk kemajuan teknologi khususnya untuk advokasi. Untuk lomba ini apakah SMA kita baru pertama kali mengikuti lomba seperti ini atau sebelum-sebelumnya pernah? Untuk Siameo Science Olympiad atau Siaso ini kita pertama kali join ya. Juga sebelumnya ada tapi bukan Siameo Science Olympiad, tapi juga sama pelaksananya untuk SSYS ya, yang scientist. Jadi mencari pendidik muda. Dan tahun ini kita mencoba untuk mengikuti Siaso untuk pertama kalinya di tahun 2023. Untuk pesertanya sendiri, apakah memang itu pilihan dari Bapak atau memang itu mereka yang mengajukan diri lalu diseleksi atau bagaimana? Untuk pesertanya saya bersama tim dari SMA Negeri Jember, yang bukan hanya saya saja, tapi kita melihat adalah baik potensi secara akademik dan skill terutamanya yang kita utamakan, karena memang dalam perlombaan Siaso ini bukan hanya akademik tapi juga ada kemampuan skill atau istilahnya keterampilan mereka dalam melakukan suatu eksperimen untuk menyelesaikan suatu problem, sehingga untuk bisa mendapatkan siswa yang seperti ini kita cari yang berdasarkan nilai sains, matematik, dan keterampilan dia dalam menggunakan teknologi. Wah, berarti memang anak-anak yang terpilih dari Olimpiade Siaso ini memang anak-anak yang sudah tahu akan teknologi, sudah canggih dalam pola pikirnya sendiri. Jelas ya, karena memang mereka lahir di era abad 21 ya. Jadi memang harus mau nggak mau mereka harus bagaimana bisa teknologi, sehingga mereka sudah mengenal teknologi, tapi untuk apa dan bagaimana kan mereka masih belum tahu. Sehingga dengan adanya Siaso ini mereka supaya tahu dengan ternyata banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan teknologi masa kini. Mungkin selama persiapan lomba
mungkin ada kendala ataupun apa gitu yang menjadi mempersulit dari persiapan ini? Bukan kendala menurut saya sebagai pembina, tapi bagaimana kita sebagai para pembina di tim gabungan Provinsi Jawa Timur itu adalah mengembangkan pola pikir anak-anak yang mengikuti untuk persiapan Malaysia. Jadi kita mau anak-anak yang kreatif, yang kritis dan sigap, ya, dan mampu membaca cepat permasalahan, mengerjakan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Itu yang kita harapkan. Kendalanya adalah mereka mungkin dalam diri mereka sendiri kurang semangat. Hingga sebagai pembina kita motivasi bahwa harus tetap semangat. Kita sebagai pembina siap membantu, memberikan segala kebutuhan mereka. Karena itu kan prioritas kita, bahwa ketika kita mengikuti suatu kompetisi, apalagi di ajang internasional, maka butuh persiapan yang matang dan semangat yang tinggi untuk meraih juara. Wah, kreatif, kritis, dan sigap. Tentunya memang itu yang diperlukan dari era milenial saat ini. Apalagi kita hidup di era revolusi industri 5.0. Dan mungkin berapa lama sih Pak mempersiapkan siswa yang begitu matang sehingga kita memperoleh hasil yang begitu positif? Untuk waktu yang dibutuhkan 1 bulan setengah atau 30 hari 15 ya 30 hari 15 hari ya, cukup. Alhamdulillah itu memang kita ekstra, apalagi saya sebagai pembina sains yang diberi amanah oleh koordinator, oleh kepala sekolah, merupakan beban yang luar biasa bagi saya. Bagaimana bisa membawa nama Jawa Timur, khususnya nama Indonesia di level internasional, sehingga peran saya bagaimana mengoptimalkan mereka, memberikan soal-soal sains, baik itu fisika, kimia, biologi, itu saya buat dengan bahasa Inggris, all English, tidak dalam bahasa Indonesia ya. Jadi benar-benar di situ saya lihat sesuai dengan kisi-kisi yang ada dalam exam yang sudah dibentuk dalam silabus kurikulumnya, ya saya searching, kemudian saya cari apa saja di bidang kimianya, biologinya, fisikanya, saya berikan ketika dalam pembinaan. Pembinaan ini dilaksanakan setiap Sabtu dalam seminggu, gitu ya, Sabtu atau kadang kalau memang ada kesibukan dilaksanakan hari Minggu. Tapi di sela-sela itu ada pembinaan secara online via Zoom meeting yang kita siapkan alat pembina. Di situ latihan sainsnya, latihan STEM khususnya, sains, teknologi, engineering, matematik. Jadi perlu Rizal ketahui bahwa dalam CSU ini anak-anak bukan hanya pintar secara sains dan matematik, tapi mereka harus mampu menerapkan konsep sains dan matematik dalam merancang suatu produk sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia, khususnya sesuai dalam SDGs, Sustainable Development Goal. Mereka diberi masalah tersebut sehingga harus diselesaikan dengan teknologi saat ini. Begitu. Jelas mereka capek, tapi jelas ya, capek namanya mau menjadi juara ya harus capek. Semuanya capek, tapi itu adalah salah satu bagian daripada untuk mendapatkan juara. Ya, di kerja keras kita yang harus dibutuhkan dan semangat yang tinggi supaya kita membawa nama baik Indonesia, Jawa Timur di kancah internasional. Begitu. Mungkin boleh dikenalkan Mbak, apa inovasi dari murid-murid SMA Negeri 1 Jember ini? Oke, jadi di SMA Negeri 1 Jember kita ini kolaborasi dengan sekolah-sekolah gabungan di wilayah Jawa Timur Indonesia. Ada yang ikut sebagai secondary school. Secondary school itu mereka harus mengerjakan soal sains dalam waktu 2 menit. Ya 2 menit, tapi bahasa Inggris ya. Jadi mereka harus, makanya saya bilang harus kritis dan sigap dalam menerjemahkan gitu ya. Setiap 2 menit mereka soal keluar sama. Kemudian setelah sains hari pertama, hari kedua mereka mengerjakan matematik. Luar biasa perjuangannya ya. Kemudian di tahap ketiga mereka diberi tantangan STEM, sains teknologi. Itu yang diberikan adalah terkait dengan fenomena gempa bumi yang sekarang lagi viral kan ya. Nah, kan jarang sekali ketika ada gempa, kemudian banyak rumah yang
hancur karena gempa. Itu menjadi masalah kan? Kenapa kok bisa sebanyak itu hancurnya sangat besar? Itu dibuat masalah sehingga mereka harus membuat yang namanya rumah anti gempa dari bahan-bahan yang sederhana yang disediakan oleh panitia di sana. Bukan, tidak boleh pakai lem mas, ya. Jadi tidak boleh pakai lem. Semuanya pakai alat-alat yang sederhana. Ada pakai stick, pakai sedotan, ya, pakai marshmallow, dan banyak yang dibutuhkan. Ada balon, ada telur juga dan sebagainya. Mereka harus memilih sendiri strategi memilih bagaimana membuat rumah anti gempa. Nah, kemudian setelah tahap ketiga, di hari ketiga itu mereka membuat tantangan itu, menyelesaikan tantangan, mereka harus menguatkan apa yang telah mereka buat di level ketiga. Istilahnya level 4 teaching ya. Mereka menjelaskan konsep-konsep sainsnya apa, kemudian teknologi yang digunakan apa, bagaimana engineering yang merancangnya, terus matematik yang digunakan, sehingga jelas mereka. Nah, jadi kalau di kita di SMA 1 Jember anak-anaknya mampu menerapkan, ada salah satu di tim pertama, timnya Siva itu mampu menjelaskan dengan konsep cakar ayam dengan kunci yang kuat dan elastis. Ya. Namanya rumah anti gempa kan harus elastis. Begitu. Kalau yang vokasional kita mengirimkan 4 tim, ya. 4 tim yang kelompoknya tim Sadu yang mendapatkan silver medal itu dia menyelesaikan masalah edukasi SDGs tentang education, di mana Sadu itu memberikan aplikasi dari GAPS itu untuk mempermudah anak belajar bahasa Inggris. Kita memang tahu bahwa bahasa Inggris akan menjadi bahasa internasional, sehingga dengan bekal komunikasi Sadu yang begitu cemerlang di bahasa Inggris, dia punya ide seperti itu. Terus di kelompoknya Agnis dan kawan-kawannya itu dia membuat sebuah sistem untuk memutuskan mau ke perguruan tinggi. Nah kan masalah edukasi juga dengan sama. Ternyata di Indonesia itu masih banyak siswa-siswa yang bingung memilihnya, sehingga Agnis dan tim membuat suatu aplikasi untuk memutuskan biar anak kita itu mudah mau kemana arahnya, jurusan apa. Itu kelompok Agnis. Ada juga yang membuat di bidang edukasi juga kelompoknya Regan itu menyiapkan terkait masalah pendidikan seni, mengangkat pendidikan seni dan mempermudah untuk orang-orang yang pelukis itu menjualnya, mempromosikan. Tapi juga ada tambahan-tambahan fitur yang cemerlang juga, seperti ada kayak event yang diterapkan di aplikasi itu. Ada juga sampah. Jadi dari sampah dapat uang. Itu kelompoknya Intan, Fadila, dan kawan-kawan. Jadi itu adalah masalah sampah gitu ya. Kemudian ada banyak juga ya terkait dengan vokasi yang mungkin anak-anak kreatif ya, seperti yang diterapkan oleh timnya Hazel itu dan Nur Hajelin itu MIPA 8 itu juga aplikasinya luar biasa dalam menyiapkan masalah-masalah di dunia, di ekosistem darat khususnya. Jadi itu juga menjadi terobosan baru sehingga anak-anak ini dihargai sebagai best completed finisher. Jadi menyelesaikan semuanya dengan baik, terstruktur, terencana, dan terevaluasi dengan baik. Begitu. Wah, ternyata memang yang dipilih oleh semasa ini memang bukan kaleng-kaleng lah kita menyebutnya. Karena memang anak-anak ini perlu dengan kreativitas, di mana nantinya akan berguna bagi kehidupan kita untuk kehidupan begitu. Kalau boleh tahu, ini siapa saja sih informasi lengkapnya dari peserta SIASO perwakilan SMA ini? Oke. Untuk SMA Negeri 1 Jember mengirimkan 7 siswa terbaiknya dan luar biasa dari kemampuan mereka. Bukan hanya akademik tapi juga skill dan komunikasi juga. Yang pertama itu saya mulai dari kelas 10. Jadi kelas 10 ada dari kelas 10 satu dari luar Siva Nur Malaka. Kalau Mas Vito tahu, Siva ini saya rekrut karena kemampuan di bidang sains, fisik dan biologinya luar biasa. Saya tahu. Kemudian ada IBD 1 Anan Swarda juga dari 10 1. Dia kemampuan
memang komunikasi dalam bahasa Inggrisnya juga luar biasa, dan skill dalam menyelesaikan mencari ide itu luar biasa juga. Ini keahlian dari ide. Kemudian ada Agnis, ya, Agnis Puspita, itu kelas 7. Itu kelebihannya dia di bidang matematik, sains juga baik. Kemudian dia itu dalam menyelesaikan masalah juga baik, sehingga mampu mendapatkan award juga yang luar biasa. Itu Agnis 7. Kemudian ada Regan Maulana. Ini yang ternyata saya, kalau singkat cerita, saya kenal Regan itu dari hati ke hati. Memang saya itu milih Regan kenapa? Ternyata saya sudah dari dia dari kelas 10. Anak ini kayaknya punya ekspektasi, maksudnya kemampuan yang luar biasa di bidang matematik. Karena setiap ketika saya beri soal di kelas itu, dia dalam waktu 1-2 menit selesai gitu. Mungkin dia ada kemampuan, jadi saya ambil, kemudian saya ajak ikut. Ternyata di luar itu dia juga jago coding ternyata ketika belajar di di SMK sangat cepat. Nah, ini yang menjadi keyakinan saya, oh nanti akan bisa nih dapat codingnya. Itu juga alhamdulillah dapat coding. Itu yang kelas 10. Jadi ada 4 anak kelas 10 ya. Ada Silva, Agnis, Sabdu, kemudian Regan, sama siapa? 4 ya, sudah ya. Yang kelas 11 ada 3. Ada Winnie Amalia. Saya tahu dia jago di matematik, kimia, sama fisik. Ya. Kemudian ada Nur Hajlin, karena saya tahu Nur Hajlin ini mulai kelas 10, karena dia konsep sainsnya yang kuat. Kemudian kreatif dia gitu dalam menyelesaikan masalah. Saya tahu karena dia memang saya jadi sering membinanya dalam penulisan lomba karya tulis ilmiah. Kemudian ada Intan Nurfamila, dia jago di bidang matematik ya, sama di bidang kimia. Tapi biologinya ketika saya lihat bagus juga, tapi dalam kemampuan dia mencari ide itu juga cukup baik dalam beberapa pembinaan yang kita lakukan. Itu adalah anak-anak SMA 1 Jember yang memang rata-rata dari ketujuhnya itu sudah memiliki kemampuan dan skill yang memadai untuk bisa ikut di kompetisi SEASO tahun 2023. Gitu. Berarti memang anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki skill-skillnya tersendiri dalam mata pelajaran tertentu. Dan untuk lanjutannya nih Pak, apa saja nih yang didapatkan oleh teman-teman dari SEASO ini kemarin? Kalau yang kita dapatkan sangat luar biasa. Yang pertama adalah dari segi pengalaman, apalagi saya sebagai guru ya, guru yang selalu mengajar di Indonesia. Ketika kita mengikuti SEASO, kemudian kita nyampe di Penang, kita nyampe di Siam Meramsan. Kalau Mas Dito tahu, ternyata di belakang Siam Meramsan itu ada institut guru. Jadi kalau di Indonesia namanya IKIP. Ternyata di sana juga guru-guru untuk mau menjadi guru itu kampusnya dekat dengan Resam. Jadi otomatis tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa mungkin kemampuan di sana, kreativitas para guru juga luar biasa. Jika saya lihat ternyata di sana dalam mengajarkan itu memang sudah mulai menerapkan konsep STEM. Terus selain pengalaman di bidang akademik, kita juga pengalaman bagaimana kita mengenal teman di luar negeri. Ternyata pembelajaran di sana bagaimana, mereka banyak punya teman-teman dari Thailand, Filipina. Ketika gala dinner itu saya amati mereka sangat interaktif dalam membangun komunikasi. Nah, kan membuktikan bahwa mereka memiliki komunikasi yang luar biasa, bukan dalam komunikasi biasa, tapi komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi mereka sudah ditunjukkan dengan banyak teman, ada dari Malaysia, ada dari Filipina. Jadi mereka kolaborasi hingga bertukar nomor. Itu segi pengalaman yang kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa belajar
apa saja yang ada di Reksan yang bisa kita terapkan di Indonesia. Jadi memang konsep sains dan matematik yang seperti apa yang harus kita terapkan sebagai, kalau saya guru, sebagai pelajar apa yang harus mereka miliki. Ternyata belajarnya harus benar-benar ekstra. Kalau mau jadi juara ya harus ekstra. Tentunya memang Siaso ini sangatlah seru kan teman-teman. Dengarnya itu sangat menantang bagi kita. Untuk kelanjutannya nih Pak, apakah Siaso ini akan terulang lagi di tahun depan atau masa ikut lagi kalau misalkan ada Siaso ini? Oke. Siaso ini kan diadakan 2 tahun sekali. Jadi Siameo Reksan itu punya kegiatan rutin tiap 2 tahun sekali. Kalau di tahun ini ada Siaso, maka tahun depan adalah SSYS namanya. Kemudian Siaso lagi di tahun 2025. Jelas kita dari bekal kita di tahun 2023 ya, dengan mendapatkan 10 medali ya, 7 award sebagai best completer finisher dan silver medal dan 2 second runner up gitu ya, atau bronze medal. Mungkin kita akan bisa mengulang, akan join kembali di tahun 2025 dengan persiapan yang matang lagi, mungkin dengan banyak apa istilahnya tambahan ya, sebagai bekal untuk di tahun kegiatan di Siaso yang ketiga kita bisa ikut kembali dengan formulasi, dengan performa yang jauh lebih baik lagi supaya kita dapat mendapatkan medali emas begitu. Berarti memang ada tujuan yang lebih dari sekarang ya Pak. Bisa kita lihat teman-teman, ini medali ini merupakan hasil dari kerja keras teman-teman kita yang berjuang di Siameo Reksan di Penang, Malaysia ya. Mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini terdapat motivasi dari Bapak kepada teman-teman semasa ataupun kepada adik kelas yang mungkin nantinya akan join dengan kita di semasa ini. Oke, ada beberapa yang ingin saya sampaikan di akhir sesi ini. Kita ini kalau ingin berhasil, jangan berpikir setengah-setengah. Kalau kita ingat bahwa sebagai generasi emas atau di tahun 2004, maka jangan berpikir apa yang akan negara berikan kepada kita, itu maksudnya. Tapi coba kita berpikir apa yang harus kita berikan untuk negara, sehingga nanti otomatis negara akan mengapresiasi. Sehingga ada istilahnya pusat prestasi nasional, itu adalah sebagai bukti nyata untuk apresiasi para siswa, para prestasi siswa. Sehingga ayo yang lagi duduk di SMA Negeri 1 Jember, bukan lagi saatnya kalian bermalas-malasan. Kalian berada di SMA Negeri 1 Jember, SMA unggulan, SMA percontohan dari SMA-SMA yang lain. Jangan berpikir setengah-setengah menjadi siswa di sini, tapi tunjukkan bakat, skill kalian. Jangan berpikir apa yang sekolah berikan kepada kalian, tapi berpikirlah bahwa apa yang harus saya berikan kepada sekolah sebagai wujud apresiasi kita, wujud terima kasih kita, wujud rasa syukur kita terhadap lembaga khususnya SMA Negeri Jember yang telah memberikan segala tempat sarana sehingga kita dapat mengembangkan skill dan kemampuan kita. Itu untuk anak-anak saya yang sekarang lagi duduk di kelas 10, 11 dan mungkin kelas 12. Dan untuk yang mau masuk di SMA 1 Jember, khususnya para anak yang lagi kelas 9, ayo gabung di SMA Negeri 1 Jember jika ingin meraih prestasi di level internasional dan di level yang lebih tinggi lagi, untuk meraih prestasi yang cemerlang, untuk bisa membawa nama baik Indonesia di internasional. Semangat teruslah bersyukur bahwa tidak ada dan tidak mungkin hasil proses mengkhianati hasil. Pastilah kita dapat seperti ini karena dari proses yang luar biasa dan dari kerja keras kita semua. Yang terpenting adalah kita berpikir bahwa jangan sampai kita memikirkan hanya menunggu
apa yang diberikan oleh negara, tapi coba dibalik apa yang harus kita berikan dengan kemampuan kita, skill kita khususnya. Terima kasih. Wah, tentunya sesi pertama ini sangat seru kan. Kalau misalkan saya yang host, gak afdol kalau saya gak ngasih kata-kata dong. Kita adalah remaja. Kita harus berandai-andai bahwa kita adalah seorang prajurit yang siap untuk berperang. Berperang demi meraih sebuah kebenaran, demi meraih cita-cita, dan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus mempunyai semangat yang sama dengan prajurit yang ada di kerajaan, sebuah kerajaan. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah besar. Hi Wizards, back again with me Kyla as your host today. Jadi Wizards, kita udah ada di segmen terakhir nih. Tapi jangan salah, karena segmen terakhir ini tuh nggak kalah seru dari segmen-segmen yang sebelumnya. Karena kita ada guest star yang super duper talented. Please welcome Agnes. Mungkin Agnes bisa sapa dulu Wizards di rumah. Halo Wizards, di sini bersama saya Agnes Puspita Dewi. Nah, jadi Agnes ini dia adalah salah satu pemenang di lomba Siaso yang tingkatnya itu Asia, teman-teman. Jadi dia mengalahkan gak cuma dari tingkat nasional, tapi juga mengalahkan siswa-siswa berprestasi dari negara-negara di Asia. Bener ya Agnes ya? Iya. Keren banget sih. Gimana nih perasaannya Agnes setelah membawa pulang prestasi sebesar itu? Rasanya bangga sih dan juga senang karena ini merupakan ajang kompetisi pertama yang aku ikutin. Nggak pertama sih, tapi menang gitu. Wow. Karena sebelum-sebelumnya biasanya kalau ikut lomba itu kalah. Iya. Tapi ini untuk pertama kali di SMA kah? Atau gimana? Iya, pertama kali menang. Wah, keren banget sih, pertama kali menang dan udah sampai di ranah Asia ya. Keren. Nah, kalau bisa diceritain gimana sih awalnya kamu bisa ikut kompetisi Siaso ini? Awalnya aku ini dipilih oleh seorang guru, ya jadi direkomendasikan oleh seorang guru gitu. Ada sekitar 10 anak yang dipanggil ke ruang kepala sekolah, namun 3 anak itu mengundurkan diri. Jadi hanya 7 orang yang berangkat ke Malaysia. Gitu, oke. Terus kira-kira nih untuk ajang Siaso ini kan eventnya gede ya. Jadi kamu nggak cuma ngelawan anak-anak dari Jember, anak-anak dari Indonesia aja, tapi dari berbagai negara di Asia. Persiapannya apa aja sih? Boleh diceritain nggak? Kita ini kan kontingen dari Jawa Timur di bawah naungan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Itu ada diikuti dari beberapa sekolah dari beberapa kota. Jadi kita latihan bersama sekolah-sekolah dari berbagai kota itu. Ada dari kontingen sendiri untuk latihan gabungannya ada 4 kali pertemuan secara offline dan juga ada pertemuan online. Biasanya nanti setiap malam, dan juga dari sekolah Spasa ini itu mengadakan pembinaan dengan bantuan dari SMK. Karena kita kan lebih ke project gitu. Jadi kita pembinaan di luar sekolah itu hampir setiap hari. Wah, keren sih. Jadi hampir setiap hari selama sebulan, 2 bulan atau gimana? Sekitar sebulanan. Sekitar sebulan setiap hari ya? Iya. Wah, keren banget sih. Mungkin diceritakan juga proyeknya tuh kayak gimana? Proyek di Siaso itu kayak gimana sih? Di sana itu kita disuruh menggali ide pertama sesuai SDG yang sudah ditetapkan. Ada 4 SDG dan itu kita disuruh menggali ide, dan dari ide itu carilah permasalahan dan dibuat aplikasi untuk membantu memecahkan permasalahan itu. Kalau karyanya Agnes sendiri boleh diceritain nggak kayak gimana? Kalau aplikasi yang aku buat itu untuk SDG di pendidikan. Keren ya. Terus ada pengalaman menarik apa sih selama perjalanan kamu mengikuti Siaso ini? Ada 2 hal pengalaman menarik yang aku alami sih, karena yang pas pertama kali aku nyampe di sana itu sakit. Wih, Hari pertama. jadi jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia terus nyampe sana sakit gitu? Iya, karena perjalanan yang cukup lama ya. Kita turunnya di Kuala Lumpur, untuk ke Penangnya di mana tempat kita lomba itu 8 jam. Lama juga ya ternyata ya.
Terus tapi pas hari lombanya aman atau gimana? Alhamdulillah aman karena aku menyempatkan waktu buat istirahat di hari check-in-nya. Kita datang ke sana itu 1 hari sebelum check-in. Oke, jadi walaupun sempet sakit tapi udah bisa recover di sana juga ya? Aman? Ya, terus pada saat lomba itu ada yang sudah kuliah gitu, karena kita kan lombanya itu berdasarkan kategori umur ya. Jadi aku ikut yang kategori vokasional itu umur 13 sampai 18 tahun. Jadi otomatis sudah ada yang kuliah kayak gitu. Kita ngelawan tim dari Malaysia yang kebanyakan dia itu sudah kuliah. Wih, gimana tuh rasanya ngelawan anak-anak kuliahan? Ya karena kita pikir kan mereka kan punya pengalaman yang lebih dan juga dia di negara sendiri gitu. Jadi rasanya kayak agak takut, tapi alhamdulillah masih bisa diraih lah ya Iya. gitu. Oke. Terus kira-kira nih Agnes, kalau semisal kedepannya ada perlombaan serupa, Agnes mau ikut lagi atau gimana? Kita lihat nanti ya karena kalau aku sih ngikutin alurnya gimana, kan kita berproses gitu, lihat bertahap lah. Oke, atau mungkin Agnes ada mata pelajaran lain gitu, lomba-lomba mata lain yang ingin dicoba mungkin? Buat aku karena aku penggemarnya biologi, jadi Wih, pengen keren. Oke, terus apa kata-kata motivasi dari Kakak Agnes ini buat teman-teman Bizars di rumah? Buat Bizars di rumah, jangan sampai kalian kelewatan kesempatan, karena kehilangan kesempatan itu sungguh sangat menyakitkan daripada kalian tertolak. Karena ketika kita mencoba mengambil kesempatan itu, kita mendaftar kesempatan itu, maka ada 2 kesempatan, ada 2 kemungkinan, yaitu lolos atau tidak lolos. Jika kita tidak mendaftar, tidak mencoba, maka ya pastinya jawabannya adalah tidak lolos. Oke, jadi kayak lagu yang lagi viral itu ya, we never try how we know gitu kan ya. Ya benar. Mungkin Agnes terakhir nih, harapan untuk diri Agnes ke depannya gimana? Teruslah mencoba, jangan takut duluan, dan juga kayak memupuk prestasi dari sekarang, karena kita generasi muda yang bisa memajukan negeri ini. Oke, mungkin harapan Kak Agnes tadi juga merupakan harapan buat kita semua nih ya, anak-anak semasa. Mungkin sampai sini aja bincang asik kali ini bersama aku Kayla Alandra dan juga Agnes Puspita Dewi di podcast Bisanas kali ini. Nah, buat teman-teman Bizars nih, jangan lupa untuk follow social media platform Bisanas dan juga cek Spotify kita yang ada di description link down below. Dan juga untuk mengetahui berita-berita terupdate di semasa, pantengin terus Biwan. Nah, terakhir juga buat Bizars, selamat menunaikan ibadah puasa dan bye Bizars!